Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Balik lagi tentang pendakian mistis. Kali ini tentang solo hiking Mas Hendry Setiawan ke Gunung Ungaran. Sebelumnya Mas Hendry pernah bercerita tentang pendakian perdananya ke Lawu dan tersesat dengan Mas Kevin. Bagi yang belum menyimak cerita Mas Hendry tersesat berdua di Gunung Lawu, link cerita tersebut sudah saya taruh di kolom deskripsi. Dan sebelum mulai bercerita, pastikan kalian sudah subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update cerita terbaru pada channel ini. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Suatu hari di awal tahun 2006, pagi ini aku terbangun dengan kepala sangat pusing akibat baru tidur 2 jam saja. Semalam aku tak bisa tidur dikarenakan sedang dirundung kegalauan akibat seorang yang aku cintai harus meninggalkanku untuk menikah dengan orang lain. Untung saja aku masih kuat iman sehingga tidak melampiaskan kegalauanku dengan hal-hal yang negatif. Merasa masih galau tingkat tinggi, aku pun berpikir mencari cara untuk melepaskan segala beban ini, menjernihkan pikiran dan hati serta bertekad untuk move on. Terlintas akan mendaki gunung saja, karena mendaki gunung adalah hobiku sejak lama. Akan tetapi hari ini adalah hari Selasa. Teman-temanku yang biasa mendaki bersamaku pasti semuanya sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Ada yang bekerja, ada juga yang masih kuliah. Sempat terfikir aku akan berangkat sendirian saja. Meski sebelumnya aku juga sudah terbiasa mendaki sendiri. Tetapi biasanya aku mendaki di akhir pekan, sehingga masih banyak bertemu dengan pendaki lain, baik di base camp maupun di jalur. Sedangkan hari ini adalah hari kerja, pasti di gunung akan sangat sepi. Ingat, pendakian gunung waktu itu belum seramai sekarang. Dulu kalau bukan akhir pekan, gunung pastilah sangat sepi. Setelah beberapa waktu berpikir, aku pun bertekad berangkat mendaki gunung sendiri. Hanya berbekal tas depek kecil berisi thermal blanket, sarung, beberapa roti, jaket, survival kit, dan rokok tanpa tenda, tanpa kompor dan tanpa perlengkapan lainnya. Aku nekat berangkat menuju ke base camp Gunung Ungaran. Membutuhkan waktu sekitar 3 jam dari tempat tinggalku untuk menuju ke Gunung Ungaran. Aku memilih gunung ini bukan tanpa alasan. Aku sudah terbiasa mendaki Ungaran. Bahkan dulu bisa tiap minggu aku ke sana. Sudah tak terhitung lagi beberapa kali mendaki Ungaran. Dan baru 2 minggu yang lalu aku juga ke sana. Jadi sedikit banyak aku sudah paham mengenai gunung ini. Dengan menggunakan moda transportasi bus, aku meluncur menuju ke Pasar Jimbaran, titik awal pendakian Gunung Ungaran. Dulu masih jarang transportasi untuk ke base camp Mawar dari Pasar Jimbaran. Kalaupun ada, itu hanya ojek yang tarifnya aku pikir lebih baik untuk membeli rokok ketimbang sekedar untuk naik ojek. Saat di dalam bus, ada seorang yang duduk di sebelahku. Seorang pria paruh baya dengan pakaian serba hitam. Merasa tak ada urusan dan pikiranku pun sedang agak kacau, aku pun tak menggubrisnya. Hingga dia mengatakan sesuatu kepadaku. Jika ada hal yang tidak menyenangkan yang nantinya menemuimu, biarkan saja, kata orang itu. Maksudnya gimana, Pak? Tanyaku padanya. Kamu pergi dengan hati dan pikiran yang sedang tidak sehat. Berhati-hatilah. Semua hanya bisa kamu lalui jika tekad, iman, dan semangatmu tidak goyah, sambung orang itu. Oh, iya Pak. Jawabku singkat karena memang aku sedang tidak berminat memperpanjang percakapan. Sebetulnya aku paham apa yang dimaksud orang itu. Tapi karena memang kondisi pikiran dan hatiku saat itu sedang tak karuan, maka aku tak berminat melanjutkan percakapan.
Tak lama orang itu pun turun dari bus ini. Sebelum turun dia sempat melihatku lalu mengangguk dan tersenyum, dan aku pun membalasnya. Beberapa waktu berlalu, aku telah sampai di tujuan, yaitu Pasar Jimbaran. Aku turun dari bus lalu mampir ke warung untuk makan sebelum memulai pendakian. Usai makan dan beristirahat sejenak di emperan salah satu kios pasar, aku pun mulai berjalan menuju ke base camp Mawar. Sepanjang perjalanan dari Pasar Jimbaran hingga base camp Mawar, tak ada hal yang istimewa yang perlu diceritakan. Aku hanya menyusuri jalan desa beraspal dengan deretan rumah-rumah penduduk dan lahan pertanian di sepanjang pinggirannya. Setelah beberapa jam berjalan kaki, akhirnya aku sampai di base camp Mawar. Sangat sepi suasana camp Mawar siang ini. Tak ada satupun petugas yang berjaga. Warung-warung juga tak satupun ada yang buka. Memang wajar, karena hari ini bukanlah hari musim pendakian. Merasa sedikit penat, aku pun merebahkan diri di sebuah kursi panjang di depan salah satu warung yang tutup. Tak terasa hingga akhirnya aku pun tertidur di sini. Entah karena kelelahan atau karena memang semalam kurang tidur, siang ini aku terlelap sangat nyenyak. Hingga samar kurasakan ada yang menggoyang-goyangkan tubuhku sembari memanggil namaku untuk membangunkanku. Perlahan aku membuka mata. Mungkin salah satu petugas base camp membangunkanku. Begitu pikirku saat itu. Tapi ketika kesadaranku telah kembali sepenuhnya, aku sama sekali tak mendapati satu orang pun di sekitarku. Padahal tadi jelas, aku merasa ada yang membangunkanku. Tetapi aku tak memikirkannya lagi. Apalagi sekarang waktu sudah hampir maghrib, dan aku pun belum menjalankan sholat asar. Nampaknya tadi aku benar-benar nyenyak hingga tak menyadari hari sudah gelap. Bergegas aku menjalankan kewajibanku. Dan usai sholat asar, tak lama azan maghrib berkumandang. Usai menjalankan sholat maghrib, aku mulai memikirkan perjalananku ini. Hari sudah gelap, sedangkan aku di sini sendirian. Apa aku harus membatalkan pendakianku saja? Karena memang sangat beresiko mendaki sendiri, apalagi malam hari begini. Tapi memang kegalauanku ini sangat mempengaruhi pengambilan keputusanku. Hingga akhirnya aku memutuskan tetap melanjutkan pendakian apapun resikonya. Aku berencana memulai pendakian nanti usai sholat Isya. Saat menunggu datang waktu Isya, aku menghabiskan waktu duduk merenung di depan salah satu warung camp Mawar. Tak lama aku merasakan kedatangan seseorang dari dalam hutan pinus. Samar aku mendengar percakapan dari beberapa orang di sana. Tetapi aku tak bisa mendengar secara jelas kata-kata yang diucapkan. Dalam hati aku pun berpikir, mungkin ini sisa pendaki yang naik akhir pekan kemarin. Terkadang ada beberapa orang yang betah berlama-lama hingga beberapa hari tinggal dulu di camp Promasan usai mendaki dari puncak Ungaran. Salah satunya termasuk aku. Jadi aku menganggap wajar. Tak sedikit pun berpikir aneh-aneh, apalagi itu makhluk gaib. Tetapi hingga beberapa lama orang-orang itu tak muncul juga. Sepertinya tak mungkin jika posisi mereka terlalu jauh. Karena tadi aku sempat mendengar suara mereka. Sampai azan Isya pun berkumandang, mereka tetap tidak muncul. Aku mencoba tak memikirkannya. Aku segera menjalankan kewajibanku karena aku ingin segera memulai perjalanan pendakian ini. Usai sholat Isya, aku segera bersiap untuk memulai perjalanan pendakian. Lepas dari camp Mawar, aku memasuki wilayah hutan pinus. Aku berjalan santai namun konstan. Tak banyak berhenti karena medan pendakian belum terlalu berat. Dan aku juga sendirian. Jadi bisa sesuka hati mengatur ritme perjalanan. Aku tak lagi memikirkan suara orang yang kusangka pendaki tadi. Kalaupun mereka bukan manusia, aku juga tak peduli. Aku datang ke sini bukan dengan tujuan tak baik, meski suasana hati sedang kurang baik. Dan aku merasa wajar jika mereka menunjukkan eksistensi mereka padaku,
Karena saat ini akulah satu-satunya manusia yang ada di sini. Hal ini sudah aku pikirkan sejak sebelum aku memulai perjalanan tadi. Jangan bertanya apakah aku tidak mendapatkan gangguan selama perjalanan ini. Sudah kubilang, saat ini akulah satu-satunya manusia di sini. Jadi aku saat ini ibarat sasaran empuk bagi mereka. Tinggal seberapa kuat nantinya mental dan iman ini menghadapi godaan mereka. Tak terhitung beberapa kali mereka menampakkan diri. Mulai dari kelebatan bayangan, suara langkah kaki yang mengikutiku, bayangan hitam besar di sisi lembah, hembusan nafas di tengkuk hingga suara-suara aneh lainnya. Tetapi tak satu pun yang menampakkan wujudnya secara jelas dan nyata di depanku. Aku pun juga tak mengharapkan akan hal itu. Zaman dulu di jalur pendakian Gunung Ungaran terdapat sungai kecil. Namun sekarang sungai ini sudah ditutup dengan timbunan tanah dan air dialirkan dengan pipa besar. Di sepanjang jalur mulai hutan pinus hingga di sungai yang agak besar sebelum pos pertama. Aku lupa nama sungainya. Sungai yang terdapat banyak batu-batu besar ini dulu dikenal sebagai Istana Peri. Peri merupakan salah satu bangsa jin dengan wujud wanita yang sangat cantik, yang suka menggoda manusia terutama laki-laki untuk dibawa ke dunia mereka, dijadikan suami ataupun budak. Mendekati sungai ini bulu kuduku meremang hebat. Sempat terfikir untuk kembali saja. Tetapi lagi-lagi egoku bekerja lebih kuat dari nalarku. Aku terus berjalan menyusuri jalan setapak dengan aliran sungai kecil di sampingku. Hingga pada akhirnya aku sampai di sungai yang lebih besar, yang merupakan percabangan aliran sungai. Terdapat air terjun kecil di sini. Debit air waktu itu lumayan besar. Maklum saja, saat itu sedang musim penghujan. Hingga air yang mengalir membelah jalur pendakian cukup membuat sepatuku basah karena minim pijakan batu. Ketika berada di sungai ini, perasaanku sedikit terganggu. Seolah menyuruhku untuk melihat ke arah hulu sungai. Tekadku sebelumnya yang meyakinkan diri untuk tidak melihat ke arah hulu sungai kini runtuh akibat rasa penasaran yang aneh. Perlahan kuhentikan langkahku sebelum aku menyeberang aliran sungai ini. Ketika mataku memandang ke arah hulu sungai, samar aku melihat seperti ada sosok perempuan berdiri di atas batu besar di ujung lembah hulu sungai ini. Jaraknya dari tempatku berdiri memang cukup jauh, tapi remang cahaya rembulan yang sedang bulat sempurna saat ini cukup membantu pencahayaan malam ini. Aku seperti terkesima dengan kehadiran sosok itu. Meski remang dan tidak jelas, dalam seluruh perjalanan ini memang aku tak pernah bisa melihat secara jelas setiap penampakan yang menemuiku. Tapi aku seperti mengetahui bahwa sosok itu adalah sosok wanita yang sangat cantik. Perlahan seperti ada kekuatan yang menarikku untuk melangkah mendekatinya. Beberapa langkah telah kubuat untuk menuju ke sosok wanita cantik itu. Hingga pada akhirnya tiba-tiba kakiku seperti membatu tak dapat digerakkan. Sekuat apapun aku berusaha bergerak, kaki ini menjadi semakin kaku. Sosok itu kulihat masih tetap berdiri di tempatnya, tak bergerak sedikit pun. Begitu pula dengan aku. Beberapa saat kemudian aku merasa pandanganku semuanya gelap. Tapi aku masih sadar sepenuhnya. Aku tidak pingsan. Karena badanku masih bisa merasakan udara dingin di sekitarku, juga air yang membasahi kakiku. Tak lama aku merasa seperti ditampar di pipi sebelah kiri. Seketika pandanganku kembali normal, dan aku jadi tersadar atas apa yang kulakukan saat ini. Astaghfirullahalazim, ucapku seketika. Aku pun memanjatkan doa, lantas berbalik arah kembali ke jalur pendakian. Aku masih belum tahu siapa atau apa sosok perempuan itu. Yang banyak dibilang bahwa itu adalah penampakan peri penghuni aliran sungai Gunung Ungaran itu. Tapi aku sendiri tak dapat memastikannya, karena aku sendiri juga masih awam perihal jenis dan golongan bangsa jin, terutama penghuni gunung.
Sambil terus berdoa dalam hati, aku melanjutkan perjalanan pendakian ini. Masih dengan suasana dan nuansa yang sama di sepanjang perjalananku. Banyak makhluk tak kasat mata yang berusaha menunjukkan eksistensinya. Aku tak memperdulikannya sepanjang aku tak melihat bentuk mereka secara jelas. Jika sekedar bayangan, kepulan asap, suara-suara samar dan lainnya aku masih maklumi dan tak akan aku pedulikan. Aku anggap saja mereka sedang menemani dan menghiburku yang sedang patah hati ini. Sampai di pos pertama, aku sempatkan istirahat dulu sebentar, menikmati air segar yang kubawa serta membakar sebatang rokok untuk mengusir udara dingin yang semakin malam menjadi semakin menusuk. Sekitar 15 menitan kemudian, aku mematikan rokokku yang kini tinggal filternya. Usai mengantongi sisa batang rokok itu, aku berdiri melanjutkan perjalanan ini. Perjalanan sunyi menembus gelapnya hutan Gunung Ungaran menuju peraduanku untuk menghapus segala beban pikiranku saat ini, yaitu puncak Gunung Ungaran. Tak ada hal istimewa yang bisa kuceritakan sepanjang perjalanan dari pos pertama hingga sampai di kawasan kebun teh Peromasan. Karena hampir semua kejadian sama saja seperti sepanjang perjalanan sebelumnya, yaitu sepi, sunyi, sendiri, dan mereka yang menemaniku juga sekedar menyapa dengan cara mereka, yaitu memperlihatkan bayangan atau suara-suara aneh saja. Semakin lama aku menjadi semakin terbiasa. Untuk takut pun aku rasa sudah sangat terlambat, karena jarak untuk bertemu dengan manusia lainnya sama-sama jauh. Baik di depan Peromasan maupun di belakang, desa bawahnya Kemawar. Sesampainya di perbatasan kebun kopi dan kebun teh, aku berhenti sebentar untuk berpikir, apakah aku akan melanjutkan perjalanan ke puncak atau mampir dulu istirahat di Peromasan. Kulirik jam tangan murahanku dan waktu menunjukkan sudah jam 22.30 malam. Sudah lumayan larut malam jika aku melanjutkan perjalanan menuju ke puncak. Aku tak tahu apa yang akan aku hadapi nanti jika aku nekat melanjutkan perjalanan menuju ke puncak. Meski jarak dari sini sampai ke puncak sudah tidak begitu jauh lagi. Hanya 1,5 jam hingga 2 jam jika aku menempuh sendiri dengan kecepatan sedang. Akan tetapi tantangannya jelas lebih berat. Bukan hal mistis atau gaib yang aku pikirkan, melainkan resiko fisik. Mengingat saat ini aku sedang sendiri, dan tak ada satupun pendaki lainnya. Jika terjadi sesuatu padaku, pasti tak akan ada yang bisa menolong aku. Dengan mempertimbangkan hal itu, aku memutuskan melangkahkan kakiku menuju ke Peromasan. Malam ini aku akan beristirahat di sana, dan akan melanjutkan perjalanan ke puncak esok pagi. Di Peromasan, aku beristirahat di salah satu rumah warga yang biasa juga digunakan pendaki lainnya untuk singgah. Ada beberapa rumah penduduk di sini. Kita bebas memilih mau singgah di rumah mana. Umumnya mereka tidak memasang tarif untuk bermalam. Seikhlasnya kita memberikan tanda jasa akan mereka terima. Terlebih jika mereka membuka warung makan, maka sebaiknya kita membeli makan pada mereka yang rumahnya kita singgahi. Aku memilih singgah di rumah Biung, salah satu warga Peromasan yang sudah sangat kenal dekat denganku. Bahkan aku sudah dianggap seperti anaknya sendiri, saking seringnya aku kesini dan beberapa kali membantunya dalam hal apapun. Biung cukup terkaget melihat kedatanganku, karena aku datang bukan di hari biasanya, dan aku pun juga datang sendiri. Beliau bertanya-tanya mengenai perjalananku dari Mawar sampai Peromasan. Apakah aku baik-baik saja? Apakah tidak ada gangguan? Dan yang lainnya. Karena Biung termasuk salah satu warga sepuh di sini, jadi sedikit banyaknya beliau juga memiliki kepekaan terhadap sesuatu yang gaib dan mengetahui persis tempat-tempat yang penunggunya paling usil atau paling berbahaya, termasuk sungai yang tadi aku ceritakan. Aku menceritakan kepada Biung perihal perjalananku tadi, tak kurang tak lebih. Usai berbincang sebentar, aku pamit untuk istirahat,
karena esok pagi aku akan melanjutkan perjalanan menuju ke puncak Gunung Ungaran. Awalnya Byung sempat keberatan dan melarangku ke puncak sendirian. Tapi karena memang sudah niatku, maka beliau pun tak dapat melarangku. Beliau hanya berpesan untuk berhati-hati jika keadaan tidak memungkinkan. Sebaiknya kembali saja ke Peromasan. Aku hanya mengangguk menandakan setuju dan berjanji bahwa aku akan menjaga diri supaya tidak terjadi hal buruk di perjalananku nanti. Singkat cerita, pagi pun menjelang. Usai menunaikan kewajiban subuhku, aku sempatkan ke Sendang Peromasan yang dikenal dengan nama Sendang Pengilon. Sendang ini merupakan sumber air utama bagi warga Peromasan dan sepanjang aliran airnya nanti. Sendang ini tak pernah berhenti mengalir. Airnya jernih, bersih dan segar. Di sendang ini juga terdapat semacam pesanggerahan untuk ritual-ritual khusus yang dilakukan dalam waktu-waktu tertentu. Aku membersihkan diri di sendang ini, sekaligus mengisi persediaan air minum untuk aku bawa ke puncak nanti. Usai sarapan masakan istimewa dari Byung, yaitu nasi sayur tumis labu siam yang dipanen dari kebun samping rumah Byung, aku sempatkan berjalan-jalan dulu di sekitar gua Jepang yang ada di salah satu bagian kebun teh Peromasan. Aku memang tidak buru-buru untuk segera melanjutkan perjalanan, karena jarak dari sini sampai ke puncak sudah sangat dekat. Menikmati suasana sepi dan tenang di sini ketika tak banyak orang memang rasanya berbeda ketimbang saat ramai di musim pendakian. Aku lebih leluasa menghirup udara sejuk khas udara gunung, mengisi penuh paru-paru ini dengan udara bersih, dan mengisi kedamaian jiwa ini dengan suasana sunyi dan tenang. Menjelang siang, aku berpamitan dengan Byung dan Kakung suami Byung untuk melanjutkan perjalanan ke puncak Gunung Ungaran. Sepanjang perjalanan pendakian menuju puncak, sesekali aku masih disapa penghuni asli Gunung Ungaran, baik yang memiliki jasad fisik yaitu binatang liar seperti monyet, lutung, ayam hutan, dan yang lainnya, maupun yang gaib seperti suara-suara orang bicara, suara langkah kaki, sentuhan manja, maupun tiupan nafas di tengkukku. Memang jin itu tak kenal waktu jika ingin berinteraksi, tak peduli siang maupun malam, terutama jika keadaan sepi seperti ini. Jika ramai, jangankan siang, malam pun mereka kadang tak berani. Apalagi jika orang yang datang memiliki iman yang kuat, sopan dan sangat menghargai tempat yang didatangi dengan tidak mengotori atau merusaknya. Apapun yang mereka lakukan saat ini, aku juga tak memperdulikannya. Aku sudah terbiasa dengan kehadiran mereka sejak perjalananku semalam. Apalagi saat siang seperti ini, aku jauh lebih berani. Sampai di puncak Bayangan 2. Sekitar beberapa ratus meter dari puncak Banteng Rider, aku bertemu seorang yang sedang duduk di sebuah batu di samping jalur pendakian. Nampaknya dia sudah lama duduk di situ, sejak aku belum sampai. Hal itu terlihat dari beberapa puntung rokok yang dibuang tepat di depannya. Sebuah tindakan yang tidak patut untuk dicontoh. Aku sempatkan menyapanya ketika aku hendak melewatinya, karena aku tidak berniat berhenti untuk istirahat di sini. Tetapi jawaban dia justru menyuruhku berhenti untuk menemaninya. Aku pun mengiyakan ajakannya. Toh, aku memang sudah lama berjalan. Sejak dari pos 2, aku belum berhenti sama sekali. Selain itu, aku pun juga penasaran kenapa dia juga sendirian di sini. Apakah ia penduduk desa di bawah sana atau pendaki juga sepertiku? Dari mana, Mas? Ucapnya mengawali percakapan khas pembuka percakapan antar sesama pendaki. Dari sana, Mas, dekat. Lah, sampean dari mana? Kok sendirian juga? Jawabku sekaligus bertanya balik. Oh, saya di situ aja. Ya memang, saya sendirian. Selalu sendirian. Kebetulan sampean kesini, jadi saya nyari temen. Ucapnya sedikit aneh.
Sebetulnya tak ada yang aneh dari orang ini. Aku lihat secara fisik dia tak ada kejanggalan. Kakinya menapak tanah. Pantatnya pun sempurna menempel di batu yang ia duduki. Pakaiannya biasa. Celana panjang, baju kaos hitam polos dan sandal jepit merek Swallow. Namun tak terlihat ada tas atau ransel khas para pendaki. Rokok di sela jarinya selalu menyala. Sesekali dihisap pelan namun dalam. Dan setiap kali habis selalu membakar lagi. Terlihat dari banyaknya puntung rokok yang ia buang sembarangan di depannya. Cukup lama saya berbincang dengannya. Saya sendiri lupa apa saja yang kami bicarakan. Jadi saya tuliskan yang bisa saya ingat saja. Dan kira-kira seperti ini. Sampean gak perlu memikirkan hal-hal yang sudah jelas tidak bisa membuat sampean senang. Relakan saja dan lakukan hal lain yang lebih baik. Ucap orang itu. Aku sempat bingung. Bagaimana bisa ia mengetahui isi pikiranku saat ini? Aku tak menjawab ucapannya itu. Aku hanya terdiam, melihat jauh ke arah puncak dan membelakangi orang itu. Sudah, sepertinya cukup. Kalaupun saya mengajak sampean, sepertinya ada yang tidak memperbolehkan. Jadi sampean hati-hati saja menjalani yang ingin sampean jalani. Setelah itu pulanglah. Ucap orang itu lagi. Aku pun menoleh padanya hendak menanyakan sesuatu padanya. Tapi ketika pandanganku mengarah ke tempat ia duduk, ternyata orang itu sudah tidak ada. Begitupun dengan sisa puntung rokok yang juga lenyap tanpa bekas. Aduh, ternyata setan, ucapku dalam hati. Tapi tak masalah. Setidaknya ia tidak mencelakaiku dan menunjukkan bentuk yang menyeramkan, serta apa yang ia ucapkan dan pesankan kepadaku juga hal yang baik. Jadi aku tak ambil pusing, apalagi ketakutan dengan kejadian tadi. Aku beranjak dan melanjutkan perjalananku. Tak berapa lama aku telah sampai di puncak Gunung Ungaran. Di sini aku hanya duduk merenung. Kontemplasi dan refleksi memikirkan apa saja yang telah aku lakukan selama hidupku ini. Apa saja kesalahanku serta dosaku, terutama kepada kedua orang tuaku. Aku tak sempat mendokumentasikan perjalananku ini dalam slide foto. Selain tak ada niatan, aku juga tak membawa kamera. Tetapi aku menuliskannya dalam catatan yang selalu aku bawa kemanapun aku mendaki gunung. Waktu menunjukkan sudah memasuki waktu sholat asar. Tak terdengar azan di sini karena lokasi puncak gunung jauh dari masjid atau musola di pemukiman terakhir. Aku segera menjalankan kewajibanku yang diawali dengan tayamum untuk bersuci, karena tak ada sumber air di sini. Usai sholat asar, aku segera bersiap melanjutkan perjalanan untuk turun dari puncak. Jalur turun kali ini aku sengaja memilih jalur Gedong Songo. Bukan tanpa maksud. Aku sengaja memilih jalur Gedong Songo karena ingin sekedar sambil menikmati suasana wisata besok pagi. Wisata gratis karena aku akan masuk area Gedong Songo dari pintu belakang. Meski untuk menuju ke sana dari puncak, aku harus melalui jalur yang lebih ekstrim, lebih seram dan lebih rimbun karena jalur ini sudah mulai jarang dilalui. Bahkan saat ini di tahun 2021, jalur Gedong Songo kabarnya telah ditutup total karena jalurnya lebih berbahaya. Tak banyak membuang waktu, aku segera beranjak menuju arah jalur Gedong Songo. Dari puncak Ungaran, aku mengambil arah barat daya, tepat di seberang jalur naik dari kebun teh Promasan. Awal jalur pendakian, aku melalui hutan rimbun dan turunan curam dengan sudut kemiringan hampir 90 derajat. Dengan bantuan akar tanaman, akhirnya aku bisa melewati jalur curam itu tanpa kesulitan yang berarti. Turun melalui jalur Gedong Songo ini bisa kita tempuh selama kurang lebih 4 jam berjalan normal. Tapi karena aku saat ini sedang mengejar waktu, maka aku percepat langkahku dengan sesekali berlari jika medan jalur pendakian landai atau datar.
Aku tak mau kemalaman di jalan. Bagaimanapun juga, aku tetap manusia biasa yang memiliki rasa takut. Jika bisa menghindari waktu malam, waktu di mana mereka banyak beraktivitas, kenapa tidak? Begitulah pikirku. Di awal jalur ini terdapat banyak pohon besar yang usianya mungkin sudah ratusan tahun. Dan di antara belantara ini pula, aku bisa merasakan banyaknya penghuni gunung yang mungkin juga merasakan kehadiranku. Tak segan mereka berusaha menampakkan diri di depanku, baik di bawah pohon, gelantungan di dahan maupun di antara semak belukar yang sangat rimbun. Namun tak satu pun dari mereka yang terlihat jelas bentuknya. Hanya sekedar bayangan hitam atau putih yang ketika aku balas melihat justru menghilang. Aku hanya terus berjalan, kadang berlari supaya bisa segera sampai ke tujuanku kali ini, yaitu Gedong Songo. Tetapi secepat apapun aku berlari, aku tetap memiliki batasan kemampuan fisik. Hingga petang menjelang, aku belum juga sampai di area Gedong Songo. Gelap mulai merayapi sisi bumi ini, dan mata-mata yang tadinya terpejam kini mulai menampakkan tatapannya. Tatapan yang mengarah ke satu-satunya sosok Fana yang berada di dalam belantara ini, yang dengan kebodohannya seolah menguji kemampuan nyalinya dan ternyata telah berada di ambang batasnya. Aku sempatkan menjalankan sholat maghrib terlebih dahulu. Apapun situasi dan kondisinya, sebagai umat manusia yang memiliki iman, kita harus tetap menjalankan kewajiban. Sungguh bukan hal mudah beribadah dalam situasi semacam ini. Bermacam godaan berusaha menggoyahkan kekhusyuanku saat menghadap Ilahi. Mulai dari suara langkah kaki, suara samar orang bicara, suara tawa pelan namun seolah menyayat hati, serta godaan-godaan lainnya. Sejatinya, jin juga termasuk umat Allah yang memiliki kewajiban beribadah kepadanya. Namun di antara jin tersebut juga ada yang membangkang, tak mau beribadah, suka menggoda manusia supaya iman manusia ini goyah, tidak takut kepada Allah, tetapi takut kepada mereka hingga pada akhirnya tunduk dan bisa menjadi pengikut jin yang sesat. Golongan jin tersebut biasanya disebut sebagai setan. Usai menjalankan sholat maghrib, aku bergegas melanjutkan perjalananku. Entah sebuah keberuntungan atau sekaligus kesialan. Sejak dulu, aku memang memiliki kepekaan atas kehadiran mereka. Namun aku tak pernah bisa melihat bentuk mereka secara jelas, terutama bentuk-bentuk yang menyeramkan. Paling hanya mendengar suara mereka atau sekedar melihat bayangan samar. Tetapi jika mereka muncul dengan menyerupai bentuk makhluk fana secara jelas, aku bisa melihatnya. Namun tak bisa merasakan bahwa mereka adalah makhluk gaib, seperti saat perjalanan mendaki sebelum sampai ke puncak tadi. Semakin lama aku berjalan, aku merasakan mereka seolah semakin banyak yang mengikutiku. Tak bisa aku pungkiri, kini rasa takut semakin merayapi seluruh sanubariku. Aku seolah semakin terpengaruh dengan godaan-godaan mereka. Hingga ketika aku sampai di kawasan Sabana, di mana lokasi Gedong Songo sudah semakin dekat, aku merasakan langkahku semakin berat. Aku seperti merasakan kelelahan yang sangat luar biasa. Padahal aku tidak membawa beban berat seperti pendaki pada umumnya. Dengan bersusah payah, aku terus berusaha melangkahkan kakiku. Sampai pada suatu ketika, aku merasakan seluruh tubuhku ini lemas dan jatuh dengan tertunduk. Dalam kondisiku saat itu, aku memejamkan mata, berusaha memusatkan pikiran dan konsentrasi diiringi doa yang aku panjatkan dalam hati. Kini aku merasakan seluruh badanku panas, panas yang seolah membakar. Berusaha semakin keras melawan kondisi ini, aku semakin merasakan kesadaranku mulai memudar. Hingga pada akhirnya aku tersadar seperti dikelilingi banyak sekali orang berdiri memandangku yang terbaring tak berdaya. Mereka hanya memandangiku. Namun tak berapa lama, entah apa yang terjadi. Mereka semua tiba-tiba pergi seolah ketakutan dan aku kembali sadar sepenuhnya. Aku melihat ke sekelilingku berusaha berorientasi dengan tempatku saat ini.
Aku melihat senterku tergeletak di tanah persis di sebelahku. Di sekitarku hanya gelap. Samar kulihat hamparan padang rumput dan beberapa pohon di sana. Suara azan samar kudengar terlontar dari pelantang musola atau masjid di bawah sana. Nampaknya sekarang sudah memasuki waktu Isya. Dan dengan terdengarnya suara azan, artinya kini aku sudah tidak terlalu jauh dari pemukiman terdekat. Usai menjalankan sholat Isya, aku melanjutkan perjalananku. Kali ini aku merasa langkahku jauh lebih ringan dari sebelumnya. Mereka yang ada di sini masih tetap mengawasi setiap langkahku dari kegelapan. Namun kali ini mereka tak lagi menampakkan diri di depanku. Tapi aku tahu pasti, mereka masih tetap di sekitarku. Jadi aku harus tetap waspada dan konsentrasi. Sekitar 1 jam kemudian, aku telah sampai di area Candi Gedong Songo. Aku masuk melalui pintu belakang, tepatnya melalui sela-sela pagar yang tidak rapat. Sepi sekali suasana di sini. Wajar, ini bukan akhir pekan, jadi tak ada yang ngecamp di sini. Di hutan pinus bagian belakang area Candi Gedong Songo ini memang dulu biasa digunakan untuk camping. Namun entah sekarang masih atau tidak, aku juga tidak tahu, karena aku sudah lama tidak ke sana. Aku melangkahkan kaki menuju ke arah pintu keluar, karena percuma juga aku di sini. Selain tak ada orang lain, aku juga tidak membawa tenda. Jadi lebih baik aku beristirahat di tempat yang biasa digunakan wisatawan untuk beristirahat, dekat dengan loket Candi Gedong Songo. Di depan loket terdapat semacam ruangan terbuka yang biasa digunakan istirahat wisatawan yang kesini. Aku akan tidur di sana malam ini, karena warung-warung juga semuanya tutup. Semalaman ini aku bisa istirahat dengan tenang. Tak ada satupun gangguan dari mereka yang tak kasat mata. Meski kuakui, mereka masih saja tetap mengawasiku dari kejauhan, dari pekatnya gelap malam yang mampu mengerdilkan nyali siapapun. Saat aku tidur, aku sempat bermimpi ditemui seseorang. Seorang pria dengan pakaian khas tradisional Jawa. Ia mengatakan bahwa aku harus berani melangkah, karena ada orang yang menungguku di sisi lain sana. Entah sisi lain mana, aku juga tak mengetahuinya. Makna dari mimpi itu pun aku juga tidak bisa memahaminya, dan aku hanya menganggapnya sebagai bunga tidur saja. Tepat azan subuh aku terbangun. Usai melaksanakan kewajibanku, aku membersihkan diri di toilet umum. Pagi harinya aku sarapan di warung sekitar sini. Dan usai sarapan, aku sempatkan jalan-jalan menikmati pemandangan di Candi Gedong Songo. Hari ini ada beberapa pengunjung yang datang, dan siangnya aku pun pulang untuk kembali menjalani hari-hariku yang biasa saja. Sekian cerita pada episode kali ini. Mendaki gunung, terlebih solo hiking, mental yang kuat adalah salah satu syarat wajib yang harus kalian miliki. Karena jika mendaki dengan hanya modal nekat dan ingin terlihat keren, adalah hal bodoh yang akan membahayakan diri kita sendiri. Semoga cerita Mas Henry ini dapat kita ambil sisi positifnya. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu setia menyimak cerita di channel Mereka Ada. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Dan sampai bertemu pada episode selanjutnya. Saya Aldi, pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.